Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan dalam segmen ketiga diskusi kita hari ini, The Definitive Guide for Recruiting in Good Times and Bad Times. Masih bersama kita Pak Pri Notowidikdo, senior partner dari Amrop Heaver. Beliau adalah expert dalam rekrutmen eksekutif. Kita lanjutkan diskusi kita, masih ada dua pertanyaan tadi dari Pak Shonanto yang nanti kita cover dalam pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Ya. Mungkin kita ada baiknya melihat artikel ini isinya apa sih? Guide-nya di mana nih? Katanya kan Definitive Guide for Recruiting in Good Times and Bad Times. Nanti artikel ini seperti Pak Pri katakan very valuable, sehingga kalau baca artikel ini menerapkannya tidak perlu headhunter lagi gitu kan. Nah, itu very valuable. Silakan dibaca dari Harvard Business Review bulan Mei tahun 2009. Pertama katanya kita harus anticipate the needs. Jadi jangan kita kata orang jangan buat toilet gitu ya pada saat kita udah sakit perut gitu kan. Jadi kita sudah harus buat itu jauh-jauh hari gitu supaya nggak keburu-buru gitu kan. Nah jadi yang poor practices itu hiring only kalau pada saat kita punya opening. Yang bagus adalah kita sudah prepare the career plan, dan pada saat ada new position, ada position yang itu terbuka, kita sudah siap. Jadi ada planningnya. Kemudian specify the job. Seringkali kalau kita rekrut eksekutif itu kita sendiri belum mendefine secara pasti jobnya apa, kompetensi yang digunakan seperti apa, sehingga seringkali yang sering digunakan sebagai judgment adalah personal judgment atau subjective judgment dari para atasannya yang lagi merekrut mereka ya. Yang best practice adalah itu jobnya secara spesifik sudah dideskripsikan dan kompetensi apa yang diperlukan dari orang-orang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah develop the pool, dalam arti kata untuk candidates itu sebaiknya kita sudah punya large pools atau punya candidates yang cukup untuk future positions ya, jadi poolsnya itu harus kita jaga. Kalau poolsnya nggak dijaga, ya masih ada Pak Pri sih sebenarnya untuk mencarikan gitu ya. Yang ketiga adalah assess the candidate. Nah, assessment dari candidate ini adalah dilakukan dengan objektif. Best practice-nya itu adalah high caliber people yang digunakan untuk interview. Jadi orang-orang untuk interview aja bukan hanya interviewee-nya ataupun calon kandidatnya itu yang yang harus diseleksi, tapi interviewernya juga harus diseleksi. Mereka harus punya poin-poin kenapa mereka interviewee ini atau kandidat ini, bukan hanya random interview gitu ya. Kemudian pada close the deal itu nomor satu yang poor practice itu assuming money is everything. Dalam eksekutif itu money is something, tetapi not everything. Ya masih banyak hal yang lain seperti Pak Pri katakan, mungkin banyak faktor bukan hanya material tapi non material atau emosional yang dipertimbangkan. Ya. Kemudian integrate the newcomer. Setelah kita rekrut, kita masih punya tugas bagaimana orang baru ini bisa mix dengan orang-orang sekitarnya di dalam company kita. Jadi kita tidak bisa lepas dia sendirian untuk cari teman-temannya sendiri untuk berintegrasi, karena bisa jadi kalau mereka fail dalam integrasi ini, maka bisa fail selanjutnya. Kemudian audit and review, jangan lupa buat new hire ini tetap harus selalu diaudit, direview apakah mereka cocok sesuai dengan yang kita ekspektasi. Kalau tidak cocok, jangan ragu-ragu untuk diterminasi. Karena seringkali udah bayar Pak Pri kemahalan, rasanya untuk terminasi rasanya sayang gitu kan. Bukan kemahalan. Bukan kemahalan. Udah bayar mahal-mahal gitu kan. Untuk mendapatkan proses rekrutmennya udah susah, bayar mahal dan ribet. Akhirnya udah dapat kandidatnya nggak gitu perform, ya sudahlah, kita nyarinya juga susah gitu kan. Akhirnya banyak tolerance. Dalam hal ini dikatakan kalau memang bad hires itu terjadi, kita harus berani untuk kita cut untuk cari new hires yang memang lebih baik, yang memang lebih cocok. Nah, ini adalah guide-nya yang dimana katanya itu adalah comprehensive end-to-end process yang bisa membantu kita untuk hire executives. Nah, kita bahas mungkin part by part ya Pak ya dengan Pak Pri ini. Pak Pri,
Tadi dikatakan bahwa kita dalam proses selection-nya, assess the candidate-nya itu kita harus hati-hati, harus punya banyak interviewee yang punya qualification untuk interview juga ya. Sebenarnya apa sih yang dinilai oleh oleh company terhadap kandidat dari seorang senior management candidate? Maksudnya seorang kandidat dari eksekutif itu apa sih yang dinilai oleh company? Apa yang dinilai dari orang tersebut oleh company? Ya, dan cara menilainya gimana? Sebetulnya macam-macam, tapi kalau kita bisa ambil 3 key points yang terulang-ulang, itu satu, sejauh mana candidate ini bisa nyambung dengan perusahaannya. Dari sisi organizational culture, dari sisi philosophy of the owner atau of the members of the company gitu. Kedua itu is the money right, ya, karena walaupun kita bisa jatuh cinta sama candidate-nya, tapi kita harus ingat bahwa sudah ada salary structure tertentu, dan mungkin kita mainnya itu pokoknya kita harus mengikuti tata krama yang ada di situ, walaupun mungkin itu below standard, tapi ya that's another issue. And then ketiga itu will the candidate go beyond our expectations. Jadi bukan job desk-nya saja, tapi apakah he will go beyond that. Just those 3 points saja itu is sesuatu yang walaupun ada other criteria. Nah, kalau kita kembali lagi ke the skills of interviewing, itu memang beda-beda ya. Tapi yang artikel ini yang utamakan itu istilahnya mereka apa itu event mana ini tadi behavioral event interview. Jadi behavioral event itu minta candidate untuk mendescribe satu contoh kejadian dari pengalamannya mereka yang mencerminkan misalnya how they handle stress, atau yang mencerminkan bagaimana mengatasi this financial crisis atau apa. Nah, itu you just look at the consistency and you look at how they answer, udah langsung memberikan more truth daripada kalau kita bicara tentang well, what would you do ya in such a situation. Karena kalau itu bisa kreatif, bisa conceptual dan lain-lainnya. Tapi to describe an event, and then kita sebagai interview tanya, terus can you explain that in more detail? Terus kalau sampai interviewee itu tidak bisa, itu berarti ya mungkin he didn't experience that. Atau itu bisa jadi pertanyaan untuk pertanyaan lain gitu. Ya karena you don't want to mempojokin dia. Tapi apa yang dinilai, Pak? What is yang dinilai dari caranya? Kita lihat di event. Tapi apa sih yang dinilai? Dinilai itu satu, how he communicates, karena how he communicates itu juga number one gitu kan, most important. Terus kedua itu is what he communicates. Jadi apakah ada sistemnya, dari ada logikanya, ada sistemnya, ada objektif, ada hasilnya, itu dari awal sampai tuntas gitu, the problem yang dia hadapi. So you look at that process. Can he follow that process? Nah, kalau dia bisa dan dengan menjelaskan event itu, ya itu berarti that's good, and he has been able to handle stress atau mengatasi masalah financial atau maybe cut cost atau increase revenues or increase profitability atau lain-lain gitu. Jadi actually interpersonal skill yang lebih dinilai. Exactly, interpersonal skills. You also watch the body language. And you know, we all have that strong intuition to look at the body language. Kalau orang itu benar-benar jujur atau orang itu lagi kemana-mana gitu. So itu pakai bisa lie detector juga nggak, Pak ya? Tapi bisa dilatih itu orang. Ya, jadi assessment itu mungkin salah satu tool itu yang bisa dilatih not only by recruiters tapi even all members of a company. Dan itu sesuatu yang valuable tool yang bisa dipakai
hidup pribadi maupun di profesional. Jadi interpersonal skills the number one kompetensi yang harus dikuasai, Pak ya. Itu yang paling banyak dinilai ya, Pak ya, oleh para interpersonal skills and how you solve a problem. Iya, ya decision making process. The steps to the problem solving. Nah, kita tahu bahwa banyak masalah di dalam company itu, masalah ketidakcocokan, terutama eksekutif, adalah masalah not whether this person can perform or not, tapi lebih pada whether this person bisa cocok sama bosnya apa enggak gitu ya. Karena seringkali yang membuat orang itu enggak betah dan keluar itu cocok sama bosnya, enggak cocok sama bosnya. Wow, di sini kita bicara tentang sesuatu yang harus lebih objektif, jangan subjektif itu ya. Kita ngomong kompetensinya, tentang jobnya apa. According to you, seberapa besar sih faktor chemistry atau personal preference itu yang harusnya dinilai gitu? Kalau saya bilang itu mungkin yang utama, karena chemistry itu sebetulnya berdasarkan filosofi. Sejauh mana filosofinya itu sama dengan filosofi the decision maker. Itu juga berdasarkan values, prinsip hidup, sejauh mana itu prinsipnya itu juga sama. Kalau itu dari bicara secara dalam satu meeting aja, biasanya udah langsung kelihatan bahwa wah ini tidak nyambung. And it doesn't matter how smart the person is, tapi visinya udah langsung berbeda, jadi tidak akan mengikuti visi perusahaan maupun visi CEO atau owner. Oke, nanti kita lanjutkan dalam segmen berikutnya Pak ya. Masih banyak yang kita harus gali dalam segi chemistry ini, karena banyak sekali orang menilai chemistry ini baik ataupun tidak baik ya. Para business leaders dan travel business community, kita harus break sebentar untuk masuk ke dalam segmen berikutnya. Buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Kita masuk untuk break untuk segmen berikutnya.